Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa di channel kami, Jalan Spiritual. Kami ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berkunjung ke channel kami. Semoga kunjungan kalian mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Sahabat Jalan Spiritual, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan perjalanan spiritual dengan berziarah ke makam petilasan Sunan Geseng, seorang wali penyebar Islam di daerah Banjarnegara, khususnya di Desa Gumulem Kulon. Namun sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam kami mengisahkan perjalanan spiritual ke makam petilasan Sunan Geseng masih terdapat kesalahan atau kekeliruan. Itu semata-mata karena kekurangtahuan kami. Tetapi sungguh kami tidak ada tujuan untuk melencengkan sejarah. Kami hanya bertujuan untuk nguri-nguri sejarah wali Allah yang dalam hal ini adalah Sunan Geseng yang telah berjuang dalam penyebaran agama Islam di bumi Nusantara, khususnya di Desa Gumulem, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Selain itu, dengan perjalanan spiritual kami ini, semoga dapat memberikan pelajaran yang berharga kepada kita untuk lebih beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman dan mencontoh semangat dari para leluhur kita dalam berislam dan menyebarkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Jalan Spiritual, untuk menuju ke petilasan Sunan Geseng dapat ditempuh dari pertigaan Kelampok ke arah selatan sekitar 2 km. Kemudian di pertigaan depan Dealer Kompo Motor belok ke kiri menyusuri jalan Desa Gumulem Wetan sejauh sekitar 3 km. Lalu belok ke kanan menyusuri jalan Desa Gumulem Kulon sejauh 2 km hingga menjumpai Tugu Prasasti Pejuang Divisi 2 Gunung Jati. Kemudian ambil arah ke kiri menyusuri jalan Dusun Trenggiling sejauh 1 km, maka akan sampai di petilasan Sunan Geseng. Sahabat Jalan Spiritual, akhirnya kami sampai di petilasan Sunan Geseng, dan di sebelah kanan kami adalah Masjid Sunan Geseng yang dibangun pada tahun 1985. Dahulu masjid ini adalah sebuah mushola kecil yang terbuat dari kayu yang dibangun oleh Sunan Geseng. Inilah suasana dan kondisi petilasan Sunan Geseng yang saat ini sedang ada perbaikan, sehingga banyak bahan material bangunan di sekitar petilasan. Dan bangunan di depan kami adalah paseban, tempat Sunan Geseng beristirahat yang sekarang sedang direnovasi sebagai tempat istirahat bagi para peziarah. Dan dari paseban inilah kami mengawali perjalanan spiritual kami menuju petilasan Sunan Geseng. Sahabat Jalan Spiritual, petilasan Sunan Geseng ini yang dulunya berupa cungkup dari kayu, pada tahun 1970 direnovasi oleh pemerintah dan warga setempat sebagai perwujudan rasa hormat atas jasa-jasa Sunan Geseng dalam menyebarkan agama Islam di daerah ini. Selanjutnya pada tahun 1985 dibangunlah pagar tembok yang mengelilingi petilasan Sunan Geseng. Dan di tahun 2024 ini petilasan Sunan Geseng direnovasi kembali untuk kedua kalinya. Sahabat Jalan Spiritual, suasana petilasan Sunan Geseng yang sedang dipugar mengingatkan kami kepada kisah awal mula Sunan Geseng yang dahulu bernama Raden Cokrojoyo. Beliau adalah keturunan darah biru yang jika dirunut ke atas akan sampai kepada Prabu Brawijaya dan Dewi Rengganis. Sedangkan jika dirunut dari Prabu Brawijaya ke bawah, maka Raden Cokrojoyo akan sampai kepada keturunan Nyai Bagelen Purworejo, yaitu Roro Rengganis II yang menikah dengan Ki Ageng Pakotesan. Dari pernikahan Roro Rengganis II dengan Ki Ageng Pakotesan melahirkan Pangeran Semono yang kemudian mempunyai anak bernama Raden Cokrojoyo. Meskipun beliau berasal dari keturunan bangsawan, tetapi beliau hidup sangat sederhana dan memilih untuk hidup sebagai penyedap nira atau penderes gula. Dari awal kehidupan beliau sebagai tukang dereslah Raden Cokrojoyo bertemu dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga melihat adanya potensi spiritual pada diri Raden Cokrojoyo, sehingga Sunan Kalijaga mengangkat Raden Cokrojoyo sebagai muridnya. Kemudian Sunan Kalijaga menguji kesetiaannya dengan meminta Raden Cokrojoyo untuk menunggu di suatu hutan dan menjaga sebuah tongkat yang ditancapkan oleh Sunan Kalijaga di tanah hingga ia kembali. Cokrojoyo pun menunggu bertahun-tahun
hingga tongkat itu tumbuh menjadi hutan bambu. Tetapi Sunan Kalijaga belum juga kembali. Lama setelah itu, Sunan Kalijaga pun kembali dan mencari Raden Cokrojoyo, tetapi hutan bambu yang tumbuh sangat lebat membuatnya sulit untuk ditemukan. Sunan Kalijaga memutuskan untuk membakar hutan tersebut agar area itu terbuka. Dan setelah api padam, muncullah Raden Cokrojoyo dalam keadaan selamat, hanya bajunya yang sedikit gosong. Dari peristiwa itulah Sunan Kalijaga memberi gelar Raden Cokrojoyo dengan gelar Geseng, yang berarti gosong atau terbakar. Gelar Sunan Geseng ini diberikan oleh Sunan Kalijaga sebagai tanda penghargaan atas ketabahan dan kesetiaan dari Raden Cokrojoyo. Setelah Sunan Geseng diwejang oleh Sunan Kalijaga tentang ilmu keislaman, Sunan Geseng pun melanjutkan misi dari Kanjeng Sunan Kalijaga untuk menyebarkan Islam di berbagai daerah, termasuk membangun pesantren dan masjid di setiap daerah yang beliau datangi. Oleh karena itu, tidak heran kalau makam atau petilasan beliau banyak sekali di bumi Nusantara ini. Jika kami tidak keliru, ada beberapa makam atau petilasan Sunan Geseng, yaitu 1. Sunan Geseng di Dusun Jolosutro, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. 2. Sunan Geseng di Desa Gesing, Kabupaten Tuban. 3. Sunan Geseng di Desa Tirto, Kabupaten Magelang. 4. Sunan Geseng di Desa Bagelen, Kabupaten Purworejo. 5. Sunan Geseng di Nglangon, Kabupaten Temanggung. 6. Sunan Geseng di Desa Jelegi Winangun, Kabupaten Kebumen. 7. Sunan Geseng di Desa Kedumulyo, Kabupaten Pati. 8. Sunan Geseng di Desa Seren, Kabupaten Rembang. Dan 9. Sunan Geseng di Dukuh Trenggiling, Desa Gumulem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Sahabat jalan spiritual, dengan adanya 9 bahkan lebih makam atau petilasan Sunan Geseng tersebut menyebabkan cerita berbagai versi tentang kisah Sunan Geseng dan cerita berbagai versi tentang makam asli dari Sunan Geseng. Lalu manakah yang makam asli dan manakah yang petilasan? Tidak ada yang mengetahui secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi masyarakat setempat yang mengaku bahwa itu adalah makam Sunan Geseng bukan petilasan, itu karena mereka memiliki kepercayaan dan tradisi yang kuat terhadap sosok Sunan Geseng yang dianggap sebagai tokoh penyebar Islam di daerah tersebut. Dalam tradisi Jawa dan banyak kebudayaan lain, makam bisa dimaknai secara simbolis, sehingga makam Sunan Geseng yang berada di banyak tempat kemungkinan tidak dimaksudkan sebagai makam fisik, tetapi lebih sebagai simbol kehadiran dan penghormatan terhadap jasa-jasa Sunan Geseng di daerah tersebut. Selain itu, dengan meyakini bahwa makam di daerah mereka adalah makam asli Sunan Geseng, mereka berharap akan mendapatkan keberkahan dan perlindungan spiritual dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya sosok Sunan Geseng di daerah tersebut. Sahabat jalan spiritual, ada tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Gumulem Kulon untuk mengenang dan menghormati perjuangan Sunan Geseng. Tradisi itu bernama Grebek Suran yang dilaksanakan di makam petilasan Sunan Geseng pada setiap tahun baru Hijriah. Dalam Grebek Suran itu ada beberapa kegiatan seperti pendeman kirap gunungan dari Prasasti menuju makam Sunan Geseng, jamasan kelambu Sunan Geseng, ziarah makam Sunan Geseng, dan ritual penerimaan pusaka dan kitab Kidung Sewu Geni. Sahabat jalan spiritual, dengan adanya pembongkaran dan pemugaran serta renovasi makam petilasan Sunan Geseng yang berada di Dusun Trenggiling, Desa Gumulem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara ini, mudah-mudahan akan lebih meningkatkan rasa penghormatan atas jasa-jasa dan perjuangan Sunan Geseng dalam menyebarkan ajaran agama Islam di daerah Banjarnegara, khususnya di daerah ini dan sekitarnya, dan semoga lebih meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menguri-uri kisah sejarah makam atau petilasan wali-wali Allah yang dalam hal ini adalah makam petilasan Sunan Geseng. Sekian perjalanan spiritual kami. Semoga dengan bersiarah kita akan selalu ingat akan kematian, dan semoga dengan bersiarah kita akan selalu dapat meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa di perjalanan spiritual kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.